Sekarang kita belajar sudut antara garis dan garis. A. Sudut dua garis yang berpotongan. Perhatikan bidang berikut. Di sini ada garis L dan garis M. Sudut antara garis L dan garis M yang berpotongan adalah sudut yang terletak pada perpotongan garis L dan M. Perpotongannya di sini titik O. Sudut yang terbentuk kita buat sini namanya sudut theta. Jika di sini sudut theta, di sini juga sudut theta. Sudut saling bertolak belakang itu sama besar. Kita ambil sudut yang kecilnya saja. Contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis-garis AH dan AC, AE dan EB. Oke, perhatikan. Yang pertama, sudut yang dibentuk garis AH dan AC. Kita gambar dulu dia kubusnya. Ini garis AH dan satu lagi garis AC. AH dan AC berpotongan di titik A dan terletak pada bidang CAH. Ya, segitiga CAH. Sudut antara garis AH dan AC adalah CAH. Itu penamaan sudutnya. Perhatikan segitiga CAH. Perhatikan, AH-nya itu adalah diagonal bidang. AC juga diagonal bidang. CH juga diagonal bidang. Itu karena panjang rusuknya 4 cm, maka panjang diagonal bidang adalah 4 akar 2. Oke, keluarkan gambar yang ini. Diperolehlah dia yang ini gambarnya. AC-nya 4 akar 2, CH-nya 4 akar 2, AH-nya juga 4 akar 2. Sudut yang terbentuk tadi ini, sudut theta. Jadi, segitiga CAH merupakan segitiga sama sisi. Oleh karena itu, sudut CAH yang kita cari tadi, CAH itu 60 derajat karena dia segitiga sama sisi. B. Sudut yang dibentuk oleh garis AE dan EB. Perhatikan, ini di gambarnya. AE dan EB. AE dan EB berpotongan di titik E dan terletak pada bidang AEB. Sudut antara garis AE dan EB adalah AEB. Itu penamaan sudutnya. Perhatikan segitiga AEB. Ya, saya keluarkan gambarnya dia. Siku-siku di A. A, E, B. Panjang AB-nya 4 cm. AE-nya juga 4 cm. Ini segitiga sama kaki. Maka sudut di sini sama. Perhatikan bahwa segitiga AEB merupakan segitiga sama kaki. Oleh karena itu, besar sudut yang di sini AEB itu sama dengan 45. Sudut ABE juga 45 derajat. B. Sudut dua garis bersilangan. Di sini ada bidang, di sini juga ada bidang. Dua bidang ya. Ada garis L di bidang yang pertama dan ada garis M di bidang yang kedua. Kedua garis bersilangan. Sudut antara dua buah garis, yaitu garis L dan garis M yang bersilangan, adalah sudut yang diperoleh dari garis yang berpotongan. Masing-masing sejajar garis L. Sejajar garis L kita buat sini L aksen. Dan sejajar garis M itu M aksen. Sehingga dia berpotongan di sini. Yang berpotongan itu adalah L aksen dan M aksen, yang sejajar garis L dan sejajar garis M. Kita buat sudutnya sini sudut theta. Contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 4 cm. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis CF dan EG. Kita jawab. Gambar dulu dia kubusnya. Garis CF, dan EG. Ini adalah garis yang bersilangan. Garis yang sejajar CF dan memotong garis EG adalah garis DE. Dengan demikian, sudut antara garis CF dan EG diwakili oleh DEG. Ya, ini dia sudutnya, sudut DEG. Kita buat sini namanya sudut theta. Oke, perhatikan segitiga DEG. DE-nya sama dengan 4 akar 2, EG-nya juga 4 akar 2,
DG-nya juga 4 akar 2 karena sama-sama diagonal bidang. Ini saya keluarkan gambarnya. DE-nya sama dengan EG, sama juga dengan DG. Jadi, segitiga DEG merupakan segitiga sama sisi. Oleh karena itu, besar sudut DEG yang dimana tadi theta yang mau kita cari itu adalah 60 derajat. Itulah sudut antara garis CF dan EG, 60 derajat. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 6 cm. Tentukan besar sinus, kosinus, dan tangen sudut antara garis AG dan AC. Oke, kita jawab. Kita gambar dulu kubusnya. Sekarang kita ambil garis AG dan AC. Ini dia. Terbentuk di sini segitiga ACG, siku-siku di C. Oke, saya keluarkan gambarnya ya. Ini dia, ACG. Kita buat nama sudutnya sudut alfa antara AC dan AG. Karena panjang rusuknya 6 cm, maka diperolehlah AC-nya 6 akar 2, diagonal bidang. AG-nya sama dengan 6 akar 3, diagonal ruang. CG-nya sama dengan 6, itu panjang rusuk. Yang ini. Yang pertama kita cari sin. Sin alfa sama dengan sin demi. Ini alfanya depan per miring. Itu depannya itu CG, miringnya itu AG. Kita masukkan angkanya. CG-nya sama dengan 6, AG-nya sama dengan 6 akar 3. 6 dengan 6 kita coret. Bersisa dia 1 per akar 3. Dia rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Itu untuk sin. Kita lanjut untuk cos. Cos sami, samping per miring. Sampingnya AC, miringnya AG. Kita masukkan angkanya. Samping 6 akar 2 AC, miringnya AG 6 akar 3. 6 dengan 6 kita coret. Yang bersisa akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan, maka hasilnya menjadi 1/3 akar 6. Ini sama-sama kali akar 3 ya untuk merasionalkannya. Yang ketiganya tangen alfa. Tangen desa, tangen alfa sama dengan depan per samping. Depannya itu CG, sampingnya AC. Kita masukkan angkanya. Depannya 6, sampingnya 6 akar 2. Maka diperolehlah tangen alfanya sama dengan ini coret-coret 1 per akar 2. Dirasionalkan menjadi 1/2 akar 2, setengah akar 2. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 6 cm, BC-nya sama dengan 8 cm, BF-nya 4 cm. Kita misalkan alfa itu sudut antara garis AH dan BD. Yang ditanya di sini cos 2 alfa. Jawabannya udah ada di sini, yang E. Saya akan jelaskan. Oke, yang pertama kita gambar dulu baloknya. AB-nya 6 cm, BC-nya 8, BF-nya itu sama dengan 4. BFCG sama aja, 4 cm. Sekarang kita cari sudut antara AH dan BD. Kita gambar dulu AH-nya. Ini AH. Dan BD. Ini adalah garis yang bersilangan. Garis yang sejajar AH dan memotong garis BD adalah garis BG. Ya ini ya, AH dengan BG itu sejajar dan dia memotong garis BD. Jadi sudut inilah yang diminta tadi, yaitu sudut alfa. Ya, jadi AH itu diwakilkan oleh BG. Oke, terhubungkan juga DG, maka terbentuk segitiga DBG. Ya, perhatikan segitiga DBG. Kita cari dulu panjang sisi-sisinya. BD-nya berapa, BG-nya berapa, DG-nya berapa. Pertama BD. BD kita ambil dari AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Kita gunakan Pitagoras. Diperolehlah akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Sama dengan akar 100 sama dengan 10. BD-nya sudah dapat.
Lanjut ke bagi. Bagi itu sama dengan 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar 80. Disederhanakan menjadi 4 akar 5. Dg itu ini kuadrat, berarti 6 kuadrat ditambah dengan tingginya yang ini Cg 4 kuadrat. Diperolehlah 36 ditambah 16 akar 52 sama dengan 2 akar 13. Keluarkan gambarnya. Ini dia gambarnya. Di bagi. Di sini 10, 2 akar 13, 4 akar 15. Kita akan mencari nilai cos alfa. Kita akan gunakan aturan cosinus. Ini sudut, depan sudut. Depan sudut kuadrat, ini ya, 2 akar 13 kuadrat, itu sama dengan 10 kuadrat, ditambah dengan 4 akar 5 kuadrat, dikurang dengan 2 dikali 10 dikali dengan 4 akar 5 cos alfa. Ya, seperti itu diaturannya, tergantung sudut mana yang mau kita cari. Kita kuadratkan, diperolehlah 2 akar 13 kuadrat itu 52, 10 kuadrat 100, 4 akar 5 kuadrat itu 80, dikurang dengan 2 kali 10 20 dikali 4 80, 80 akar 5 cos alfa. Maka diperolehlah yang ini, kita pindahkan ke ruas kiri, diperoleh 80 akar 5 cos alfa sama dengan ini 180, ini pindah ke sini menjadi kurang 52. Diperolehlah cos alfanya sama dengan ini dikurangkan menjadi 128. 128 dibagi dengan 80 akar 5 disederhanakan menjadi 8 per 5 akar 5. Setelah kita peroleh cos alfanya, yang diminta di soal itu adalah cos 2 alfa. Kita harus ingat kembali rumus sudut rangkap. Cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang dengan 1. Karena sudah diketahui di sini cos, kita tinggal masukkan angkanya saja. Diperolehlah cos 2 alfa sama dengan 2 dikali cos kuadrat alfa. Cos alfanya dapat tadi 8 per 5 akar 5, kita tuliskan di sini, dikuadratkan, dikurang dengan 1, sama dengan 2 dikali 8 kuadrat 64, 5 akar 5 dikuadratkan, 25 kali 5 125, yang ini dia, dikurang dengan 1 itu 125 per 125. Maka diperolehlah hasilnya 128 dikurang dengan 125 dibagi dengan 125. Hasil akhirnya sama dengan 3 dibagi dengan 125. Jawabannya adalah yang E.